Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rio Jatikusuma. Di sini saya akan membahas terkait dengan teknik yang biasa atau sering digunakan dalam penelitian gizi molekuler, yaitu teknik PCR. Dalam materi ini, sebelum saya berfokus pada PCR itu sendiri, saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait dengan apa itu gizi molekuler. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa makanan yang kita konsumsi sehari-hari pada dasarnya ini mengandung zat gizi yang memiliki peran dalam kesehatan, ya. Karena kita ketahui bahwa beberapa zat gizi yang ada di dalam bahan makanan, misalnya karbohidrat, itu dapat digunakan sebagai sumber energi. Lalu ada asam amino, ada asam lemak, ada kolesterol, ada vitamin, ada mineral, dan lain sebagainya. Ini merupakan komponen yang penting dalam pembentukan beberapa enzim, hormon, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa vitamin dan mineral ini berperan sebagai kofaktor maupun koenzim dari enzim untuk mempercepat kerja enzim itu sendiri di dalam tubuh. Lalu fungsi zat gizi ini antara lain untuk mengatur proses metabolisme melalui faktor transkripsi atau nuklear faktor, ya, atau faktor nuklear. Ini contohnya yang paling banyak terdapat pada vitamin larut lemak, misalnya seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Zat gizi ini ada juga yang berperan sebagai antioksidan dan berperan juga untuk meningkatkan imunitas, sehingga makanan atau zat gizi yang kita asup sehari-hari dari makanan ini ternyata tidak hanya membuat kita kenyang, tapi ternyata komponen zat gizi yang kita asup ini ternyata memiliki peran dalam menjaga kesehatan itu sendiri. Ya, sebagaimana kita ketahui tadi, ternyata diet atau komponen zat gizi itu dia tidak berdiri sendiri. Ternyata untuk menghasilkan efek yang menguntungkan bagi kesehatan, ternyata zat gizi ini saling membentuk interaksi dengan gen yang ada di dalam tubuh kita, atau dalam hal ini adalah genom, dan juga mikrobiota yang ada di dalam saluran cerna kita, atau kita sebut dengan mikrobiom. Jadi beberapa zat gizi antara lain zat gizi makro, zat gizi mikro. Zat gizi makro ini meliputi karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan zat gizi mikro ini kebanyakan adalah vitamin dan mineral. Komponen bioaktif, baik itu yang berasal dari zat non gizi, dan juga saat ini dikenal dengan adanya komponen zat gizi baru yang disebut dengan microRNA. Ini ternyata untuk menimbulkan efek yang menguntungkan atau efek yang merugikan bagi kesehatan, ini sangat bergantung pada adanya interaksi antara zat gizi itu sendiri dengan gen dan juga dengan mikrobiom. Kenapa interaksi ini penting untuk dipelajari? Karena beberapa individu ketika diberikan diet khusus tertentu ternyata memiliki respon yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena komponen atau komposisi gen dan juga komposisi mikrobiomnya ini berbeda-beda. Dan ilmu yang mempelajari terkait interaksi antara diet dengan genom ini disebut dengan nutritional genomics seperti ini. Dan nanti kita akan sedikit mempelajari apa yang termasuk dalam ilmu-ilmu apa saja yang masuk dalam nutritional genomics. Nah, menariknya karena di sini ada perpaduan antara genom dan mikrobiom, ini sampai saat ini masih belum diketahui ilmunya ini apa, termasuk juga interaksi antara diet dengan komponen mikrobiomnya itu sendiri. Ya, jadi tadi saya membahas terkait dengan nutritional genomics seperti itu. Jadi nutritional genomics itu apa? Jadi nutritional genomics ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara zat gizi dengan gen beserta komponennya, gini ya. Dan ruang lingkup dari nutritional genomics ini meliputi ada nutrigenomik, ada nutrigenetik, nutri epigenomik, dan yang saat ini berkembang adalah nutri-meromic seperti itu.
Tujuan dari nutritional genomic ini fungsinya adalah apa? Yaitu untuk memperbaiki status kesehatan dan mencegah perkembangan penyakit melalui diet spesifik dan perubahan gaya hidup. Artinya di sini meskipun dalam ilmu gizi yang istilah masih ilmu gizi yang old paradigm atau paradigma lama bahwa untuk treatment gizi itu semuanya harus sama begitu. Padahal ternyata ada sesuatu yang unik antar individu karena gen antar individu itu berbeda sehingga akan menghasilkan respon treatment gizi yang berbeda-beda. Oleh karena itu nantinya diharapkan dengan mempelajari nutritional genomic ini akan dihasilkan suatu diet yang spesifik terhadap individu itu sendiri atau kita sebut dengan personalized nutrition diet. Nah, berikut ini adalah interaksi antara gen dengan zat gizi. Tadi saya membahas terkait dengan gen dan zat gizi. Interaksinya itu letaknya di mana ya? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa protein, ini kita sebut dengan teori dogma sentral ini ya. Protein itu dibentuk dari DNA di dalam sel yang terletak di dalam inti sel seperti itu. DNA yang ada di dalam kromosom, dia akan diubah menjadi messenger RNA melalui proses yang kita sebut dengan transkripsi. Lalu messenger RNA ini nanti akan mengubah menjadi protein melalui proses yang disebut dengan translasi. Nah, di sini ternyata komponen DNA ini akan sangat menentukan komponen protein yang ada yang akan dihasilkan oleh sel itu sendiri. Adanya mutasi atau variasi genetik pada komponen basa DNA akan menyebabkan perubahan fungsi dari protein atau tidak mengubah fungsi dari protein itu sama sekali. Sehingga biasanya untuk mempelajari variasi DNA ini penting karena sangat mempengaruhi fungsi dari protein. Dampaknya apa? Dampak dari perubahan fungsi protein ini adalah akan menghasilkan fenotip yang berbeda-beda. Contohnya pada individu dengan obesitas dan individu dengan orang yang normal, itu ternyata pada individu dengan obesitas ini terjadi beberapa variasi genetik, terutama pada gen yang disebut dengan obese genes FTO, yang dia ternyata ini akan menyebabkan individu itu cepat sekali untuk menumpuk lemak dibandingkan dengan individu yang istilahnya variasi genetiknya berbeda dengan individu yang normal. Sehingga di sini mengetahui urutan atau sequence atau perubahan yang terjadi pada DNA akan bisa mengidentifikasikan apa fenotip yang akan terjadi. Nah, akan tetapi menariknya proses ini kita sebut dengan proses ekspresi gen mulai dari DNA menjadi protein itu tidak serta-merta semuanya 100% diatur oleh sel. Ternyata ada faktor lingkungan juga yang mempengaruhi proses ekspresi gen ini. Salah satunya adalah zat gizi, seperti itu. Nah, sehingga sebetulnya konsep nutritional genomics ini merupakan konsep hubungan interaksi yang bolak-balik antara gen dengan makanan dan makanan dengan gen. Apabila maksudnya bagaimana gen dengan makanan, itu artinya zat-zat gizi yang ada di dalam makanan itu sendiri maupun zat non-gizi itu dia mampu mempengaruhi ekspresi gen sehingga akan menghasilkan fenotip yang berbeda-beda yang seperti yang ingin kita harapkan. Sebagai contoh, fenotipnya ini obesitas. Tapi dengan mengkonsumsi zat gizi tertentu, maka dia akan meningkatkan ekspresi gen tertentu yang memiliki peran untuk membakar lemak lebih cepat seperti itu, sehingga penurunan berat badan itu menjadi sangat cepat apabila individu dengan obesitas ini mengkonsumsi bahan makanan atau zat gizi maupun zat non gizi yang terdapat dalam bahan makanan tersebut. Nah, konsep ini yang kita sebut dengan konsep nutrigenomics seperti itu ya, di mana diet dia mampu mempengaruhi ekspresi gen. Nah, lalu bagaimana
dengan konsep yang sebaliknya. Gen itu dia mempengaruhi metabolisme zat gizi yang ada di dalam tubuh, sehingga individu tertentu dengan variasi genetik tertentu ini sebetulnya menjauhi makanan tertentu karena komponen gennya ini akan menghasilkan protein tertentu yang sebetulnya ketika mengkonsumsi makanan tertentu itu tadi akan meningkatkan risiko berkembangnya penyakit tertentu. Konsep itulah yang disebut dengan konsep nutrigenetik seperti itu, di mana variasi pada gen ini akan mempengaruhi metabolisme zat gizi yang nantinya akan digunakan untuk menilai apakah individu tertentu itu sebetulnya boleh mengkonsumsi zat gizi tertentu atau zat non gizi tertentu dalam jumlah yang besar atau tidak. Nah, kedua konsep ini merupakan konsep bagian dari nutritional genomics.